Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aryani, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1501619027. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum percobaan kelima yang berjudul efek pembebanan voltmeter atau loading effect. Di mana tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama, mahasiswa dapat menentukan persentase kesalahan pada kedua voltmeter. Lalu yang kedua adalah mahasiswa dapat membuktikan ketelitian voltmeter melalui praktikum. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa dapat menyimpulkan terhadap terjadinya efek pembebanan. Dasar teori dari praktikum ini ialah sensitivitas voltmeter arus searah merupakan faktor penting dalam pemilihan alat ukur untuk pengukuran tegangan tertentu. Sebuah voltmeter sensitivitas rendah dapat memberikan pembacaan yang tepat sewaktu mengukur tegangan dalam rangkaian tahanan rendah, tetapi tidak menghasilkan pembacaan yang tidak dapat dipercaya dalam rangkaian-rangkaian tahanan tinggi, di mana rumus yang digunakan ialah V hitung sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali V sumber. Lalu persentase kesalahannya ialah selisih dari V hitung dan V ukur dibagi V hitung dikali 100%. Lalu alat-alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ialah yang pertama, terdapat 2 buah multimeter analog. Lalu yang kedua adalah power supply, yang ketiga adalah rheostat, dan yang keempat adalah kabel penghubung. Dan berikut ini akan saya langsung menuju ke praktikumnya. Jadi di sini pertama-tama saya akan mengukur nilai R1-nya. Nilai R1-nya adalah salah yang ini. Nilai R1-nya adalah jeng 20,7 ohm. Nah, R1-nya 20,7 ohm ya. Nilai pasang aja dulu. Lu 3 kali percobaan, Bi? 2 aja. nilai V sumbernya adalah 3. Hati-hati. belum diputar ke vo. Au. Jeng 17, Tekan aja. 17,39 Tekan. 17,45 volt ya. Lalu saya akan merangkai rangkaiannya. Mana tadi ungu? Nih. Kayak gue gabung. Kayak gue digabung. 2 juga 4. Oke, udah. Dah. Saya akan mengukur V1 dan V2-nya ya. Panas. V1-nya adalah 13 volt. V2-nya adalah Tekan 13 volt juga ya. Udah. Panas gak? Lalu kita akan menghitung V. Lalu kita akan mengubah R1-nya lagi. Lalu kita akan mengubah R1-nya lagi. Ke sini. Terus. Dah. Udah. Kita akan mengukur nilainya ya. Nilai dari menghitung kembali nilai dari R1. Oh, kekecilan guys.
kegedean. Oke. Pelan aja, pelan ya. Nah, nilai dari R1-nya adalah 14,93 kilo ohm. 15. Tekan kita kencang. 15. 15,19 kilo ohm. Nah, setelah itu akan mengukur, kita rangkai lagi. Nah, kita akan mengukur kembali nilai V1 dan V2-nya. V1 tidak terbaca, jadi kita akan turunkan. Oh ya, tidak terbaca, jadi kita akan turunkan ininya ke 10. Ini juga Tidak terbaca juga. Tidak terbaca juga. turunin lagi. Berapa lagi? Itu nilainya adalah 0,3 volt. Terus V2-nya adalah 0,4. 0,3 volt juga ya. Dah. Kan hasil praktikum tersebut diperoleh data nilai V sumbernya sebesar 17,45 volt, R1-nya 20,7 ohm, R2-nya sebesar 150 ohm. Lalu pada analog 1 diperoleh nilai V2-nya adalah 13 volt, lalu pada analog 2 juga sebesar 13 volt. Setelah itu dicari V2 hitungnya menggunakan rumus R2 per R1 tambah R2 dikali Vs. Diperoleh V2 hitungnya adalah 15,32 volt. Lalu dihitung persentase kesalahannya, di mana pada analog 1 nilainya sebesar 17%. Lalu karena pada analog 2 sebesar voltnya juga 13 volt, maka persentase kesalahan pada analog 2 juga 17%. Berdasarkan praktikum tersebut yang telah saya lakukan, dengan perhitungan yang telah saya lakukan, diperoleh persentase kesalahan sebesar 17%. Nah, persentase kesalahan ini dipengaruhi oleh pertama, tahanan dalam dari resistor itu sendiri. Lalu yang kedua ialah kesalahan pengamatan ketika melakukan praktikum. Lalu yang ketiga ialah kesalahan pada alat tersebut. Nah, berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa persentase kesalahan tersebut bisa mencapai 17% didominasi karena adanya kerusakan pada alat, yaitu pada power supply DC-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.